Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, nampaknya ada apa seorang Prabowo ya ini. Jokowi harus bisa terima pilihan Prabowo tidak tinggal di IKN. Katanya tidak mau dilantik di IKN. Ada yang mengatakan dari bocor alus Tempo begitu kan ya. Sebenarnya Prabowo kurang srek ya ada di IKN. Katanya panas. Lihat saja banyak yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Tapi pada akhirnya ya kalau memang ini benar-benar terjadi sudah jauh dari bayangan-bayangan seorang Jokowi begitu Prabowo ini begitu kan. Maka dengan beberapa asumsi kita ya kalau ini benar-benar terjadi begitu kan ya. Maka Jokowi akan semakin terpojok di situ. Lihat saja bagaimana para bocor alus begitu di situ bercerita begitu. Sebenarnya Prabowo itu kurang srek katanya begitu di situ di KN karena ingin seorang Prabowo ingin dapat menang begitu kan di pemilu di 2024 mereka terima ya. Dan bahkan cari investor di situ sangat susah katanya begitu kan. Ini sudah dibocorkan di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya kalau memang tidak serak di situ begitu ngapain dipaksakan begitu kan. Demi sebuah kemenangan, demi sebuah ingin menang, ingin sebuah kuasa dan sebagainya. Tiba-tiba begitu kan kalau tidak serak ya ngapain kita harus lakukan itu begitu. Sangat disayangkan ya. Bahkan mari baca komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Agak-agak ngeri-ngeri gimana begitu. Mari kita baca ini. Jadi gini ya, Prabowo enggak ya srek ya juga sama IKN. Kayaknya males juga dilantiknya di IKN. Panas katanya ya. Selanjutnya Jokowi nanti posisinya bagaimana? Gibran ya bagaimana? Nah simak deh kira-kira sisa siasat bagaimana yang akan mereka bikin. Apakah Gibran ini tinggal di DKI Jakarta terus kemudian Prabowo tinggal di KN? Atau malah sebaliknya? Kita tunggu saja ya. Sebetulnya apa urusannya juga presiden harus dilantik di KN? Kan nggak ada undang-undang atau perintah undang-undang juga yang pasti di gedung DPR atau MPR di Jakarta. Ya ini kita lihat saja Prabowo nampaknya tidak mau begitu di situ begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini maka jelas begitu ngapain kita harus dilantik di situ. Toh pada akhirnya masih belum selesai. Ya kalau hanya ingin cari sensasi boleh-boleh aja begitu kan ya. Boleh-boleh aja kalau hanya ingin mencari sensasi dan sebagainya. Tapi kita lihat saja ya, kita lihat saja di situ. Ini info bocor alus Tempo Prabowo sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Ini Prabowo sebenarnya nggak srek dengan IKN, tapi untuk membuat hati Jokowi ya sebelum Pilpres ya Prabowo menjanjikan melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan Prabowo juga sebenarnya nggak mau dilantik di IKN, katanya panas. Lihat saja nih komentar-komentar dari netizen begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini masyarakat Indonesia bisa memahami betul bahwa di IKN apakah hanya itu doang begitu kan. Ya inilah politik kita ke depan. Tapi nampaknya seorang Prabowo begitu kan ya, seorang Jokowi nampaknya mereka ngotot sekali begitu untuk dilantik di IKN begitu. Nampaknya biar mungkin terkesan wah ini ibu kota baru. Tapi nampaknya ya kita lihat saja seolah-olah mereka kan tidak mau begitu kan. Ada yang mengatakan panas dan sebagainya. Ini bocoran alus begitu ya. Di bocor alus di Tempo. Mereka membongkar habis-habisan begitu. Gak tahu sumbernya dari mana tapi banyak yang kemudian bercerita ya di Tempo bocor alus ini begitu kan yang menunjukkan bahwa di dalamnya ternyata di balik ini semua kurang srek juga ya Prabowo di situ begitu. Maka kata Jokowi ya silakan tergantung ini keputusan dari seorang dari seorang Prabowo. Mari kita baca ini. Bahkan Jokowi harus bisa terima pilihan Prabowo tidak tinggal di IKN. Mari kita baca ini. Bagian media sosial Rini Budoyo mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi Joko Widodo harus bisa menerima pilihan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto ya untuk tidak tinggal di ibu kota Nusantara IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Pasalnya menurut Rini, sebagai presiden terpilih Prabowo Subianto berhak menentukan arah pemerintahannya hingga jika merasa ya lebih efektif memimpin DKI Jakarta daripada IKN, maka Jokowi tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Bahkan mereka mengatakan bahwa dari ungkapan ini, jujur saja sebagai presiden terpilih ini, walaupun dalam keterpilihannya ada campur tangan yang besar dari Pak Jokowi, tapi sebagai presiden terpilih Pak Prabowo sepenuhnya berhak menentukan sendiri arah pemerintahannya. Negara kita penganut sistem presidensial dan itu artinya kekuasaan presiden memang sangatlah besar, katanya begitu kan ya. Bahwa ya Pak Prabowo bakal lebih berhitungan dan berhati-hati soal IKN. Ini adalah hak dan pilihannya. Bahwa ini merasa masih lebih efektif ya memimpin Indonesia di Jakarta, dan juga adalah hak pilihannya, dan bahwa Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Pilihan-pilihan dari Pak Prabowo ya kelak itu realitas yang harus bisa terima imbuhnya seperti itu ya. Kita lihat saja, nampaknya seorang Prabowo ya tidak mau lah begitu kan ya. Satu sisi tidak mau diatur-atur oleh seorang Jokowi. Ini gimana begitu kan ya. Saya rasa ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan, bahwa seorang Prabowo apakah tegas, apakah sudah bayangan-bayangan seorang Jokowi sudah hilang, atau bagaimana, atau jangan-jangan yang bisa mempreteli seorang Prabowo adalah seorang Jokowi. Kita tunggu saja ya. Bahkan ya sementara diketahui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ya Rakyat Basuki Hadimulyono menyebutkan pembangunan istana wakil presiden baru akan dimulai karena adanya perubahan desain. Saat ini pemerintah yang masih melakukan proses lelang pembangunan, sementara itu kantor dan istana presiden direncanakan sudah siap digunakan pada Juli mendatang. Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun masih lelang, jadi masih dibangun katanya begitu kan ya. Kalau sudah masih dibangun ngapain kita harus pindah di situ begitu. Dia menjelaskan bahwa desain dari wakil presiden berubah karena Presiden Joko Widodo meminta dilakukan revisi. Oleh karena itu pembangunan pun ya juga baru akan dimulai. Desainnya berubah waktu lelang pertama kita dan desain juara sayembara pertama, tapi setelah dicek presiden, beliau melihat ya perlu direvisi sehingga kita revisi. Itu nanti tidak akan tahu lelang ulang atau gitu loh katanya begitu ya. Jadi sampai hari ini masih ada kebingungan. Tidak mungkinlah seorang Prabowo mereka mau dilantik di di IKN begitu kan. Ya, rupanya ya Prabowo nampaknya mau cuci tangan, atau jangan-jangan Prabowo ngeprank Jokowi begitu kan. Pura-pura baik ya. Bisa saja dugaan-dugaan seperti itu muncul dalam artian ingin menang, ingin disanjung dari seorang Jokowi dan sebagainya begitu. Tapi sebuah realitas semuanya kalau sudah terpilih karena rakyat Indonesia yang menentukan, maka tergantung dari Prabowo yang yang terpilih sebagai seorang presiden. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.